Shalom, selamat berjumpa dengan saya Rianto Adilang dan minta maaf mengganggu hari libur Anda, tapi hari ini saya hendak menyampaikan tentang persiapan atau pembekalan untuk teman-teman dosen yang akan menjadi dosen mentor dan juga akan menguji dalam seminar laporan PPL hari Selasa dan hari Rabu nanti. Nah, ini sekedar sedikit pembekalan untuk teman-teman dan di sini ada beberapa contoh yang saya lampirkan. Minta maaf kalau contohnya agak lebay ya. Nah, mari mulai dari format penilaian akhir PPL. Nanti mahasiswa akan membawa satu lembar format penilaian untuk diisi oleh masing-masing dosen mentor. Jadi, silahkan diisi format penilaiannya dan kemudian format penilaiannya tolong ditahan di Anda. Nanti Prodi akan mengambil format penilaian tersebut di Anda dan akan kami akumulasi dengan nilai yang diberikan oleh mentor lapangan atau para pendeta di jemaat-jemaat. Nah, mari kita mulai. Di sini contoh untuk format penilaian akhir PPL dari dosen mentor. Misalnya, nama dosen mentornya adalah Pendeta Profesor Dr. Rianto Adilang, MTH, MD, DD, PhD, THD. Nah, untuk nama mahasiswanya, saya mengambil contoh, anggaplah mahasiswanya ini namanya Nikita Willy. Mari perhatikan teman-teman, di bagian sini, di sini ada nilai dari pembimbing lapangan. Ini tidak perlu diisi. Ini tidak perlu diisi karena ini nilai dari mentor lapangan nanti. Ya, nanti Prodi akan mengisi. Yang perlu Anda isi adalah nilai dari dosen mentor. Ya, bagian sini. Ya, yang ini ya. Yang saya beri warna merah. Ini yang perlu Anda isi nilai dari dosen mentor. Cukup taruh di sini saja nilainya. Jadi, range nilainya adalah dari 0 sampai 4 ya. Jadi misalnya saya memberi nilainya 3,92 ya. Contoh itu nilai yang saya berikan. Nah, seperti ini saja nanti selanjutnya akan menghitungnya adalah Prodi. Jadi cukup mengisi nilai seperti itu saja. Kemudian ini nilai akhir mahasiswa, nanti Prodi akan menghitungnya diakumulasi dengan nilai dari mentor lapangan ya. Nah, di sini di bagian bawah dosen mentor silahkan menandatangani bagian ini, nanti Kaprodi akan menandatangani di wilayah sini. Kemudian apa-apa saja yang akan dinilai dalam seminar laporan PPL nanti teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa akan menseminarkan laporan PPL mereka dan yang akan menguji dalam seminar tersebut adalah para dosen mentor. Sehingga yang perlu dinilai dalam seminar tersebut adalah mulai dari yang pertama, teknis penulisan ya. Belajar dari ujian skripsi yang lalu, kita menemukan bahwa ada begitu banyak teknik penulisan yang salah ya, dalam penulisan skripsi dan tentu saja hal ini mungkin juga akan ditemui dalam penulisan laporan PPL. Sehingga teknis penulisan ini perlu diperiksa dengan sangat baik juga oleh para dosen mentor. Dan yang kedua, yaitu pengetahuan mahasiswa tentang lokasi PPL-nya. Nah, di buku panduan itu, di poin 2, di bab 2, mahasiswa peserta PPL diwajibkan untuk memberi gambaran umum tentang lokasi PPL-nya. Jadi mulai dari nama jemaatnya, lokasi jemaatnya ada di mana, sampai pada menggambar peta atau dena pelayanan mereka. Nah, sehingga di bagian sini mahasiswa harus mengetahui dengan benar daerah-daerah atau wilayah-wilayah mana saja yang masuk ke dalam teritorial pelayanan jemaat. Ya, yang seperti itu dan pengetahuan-pengetahuan umum lainnya tentang jemaat yang menjadi lokus pelayanan mereka. Kemudian di poin ketiga, yaitu analisis mahasiswa terhadap masalah eksternal dan internal jemaat. Masih di poin yang sama di bab kedua, dalam laporan PPL mahasiswa, di situ akan dipaparkan tentang masalah eksternal dan internal dari jemaat lokasi PPL mereka. Nah, masalah eksternal adalah masalah yang tercipta antara jemaat itu dengan lingkungan luarnya. Jadi entah jemaat tetangga, mungkin di kampung itu ada gereja lain selain gereja lokasi PPL mereka, atau masalah problem yang mungkin tercipta antara gereja tersebut dengan pemerintah mungkin atau pihak-pihak yang lain yang di luar gereja tersebut. Nah, inilah masalah eksternal. Kemudian ada masalah internal, yaitu masalah di dalam lingkup jemaat. Jadi masalah yang terjadi di dalam lingkup jemaat.
Nah, mahasiswa harus mampu menganalisis masalah eksternal maupun masalah internal ini. Sehingga masalah yang ditemukan, baik masalah eksternal maupun masalah internal, itu harus diidentifikasi, dianalisis, dan kemudian mahasiswa harus mampu memberikan usulan pemecahan masalah. Di poin 4, mahasiswa wajib melakukan analisis verbatim. Mereka akan mencari satu orang dalam jemaat lokasi PPL mereka yang sedang bergumul atau sedang punya masalah yang krusial atau cukup berat, dan kemudian mereka diwajibkan melaksanakan percakapan pastoral dengan orang tersebut. Sehingga dari percakapan pastoral ini, mereka akan menghasilkan sebuah percakapan verbatim, sebuah verbatim yang perlu dianalisis. Ya. Jadi dosen mentor juga wajib untuk menilai bagaimana mereka menganalisis verbatim mereka. Bagaimana mereka mendisplay verbatim itu mungkin ada di bagian lampiran nanti dari laporan mereka. Tapi bagaimana mereka menampilkan verbatim tersebut, bagaimana mereka menganalisis masalah yang sedang dialami, dan kemudian memberikan semacam upaya atau pemecahan masalah, semacam upaya pemberian solusi atau yang semacam itu. Dan hasil analisis dan pemecahan masalah ini yang akan juga dinilai dari mahasiswa tersebut. Kemudian di poin kelima, nanti teman-teman mahasiswa juga dalam laporan mereka akan semacam memberikan evaluasi diri, evaluasi tentang mereka sendiri dalam relasi dengan orang lain, entah itu dosen mentor, mentor lapangan, warga jemaat, dan sebagainya. Sehingga di sini yang dituntut dari mahasiswa adalah kejujuran mereka. Bagaimana mereka bisa membaca diri sendiri, bagaimana mereka bisa melihat diri sendiri, dan kemudian melaporkan itu dalam sebuah laporan yang tidak hanya sebatas curhat, tetapi juga benar-benar melaporkan keadaan diri mereka. Jadi mereka tidak hanya melaporkan tentang keadaan jemaat, tapi juga keadaan diri mereka saat sedang melaksanakan praktik dan pelayanan di jemaat. Kemudian di poin ke-6, mahasiswa juga akan menampilkan khotbah ya, yang mereka sempat sampaikan di lokasi PPL. Ada satu khotbah yang akan diletakkan di bagian lampiran, dan Bapak Ibu dosen mentor juga diminta untuk memeriksa kedalaman khotbah yang disampaikan. Bagaimana mereka mengkaji teks dan kemudian menyampaikan itu dalam khotbah, dan bagaimana aplikasinya bagi warga jemaat. Bagaimana mereka menyampaikannya sehingga apakah memang benar-benar bisa didaratkan untuk konteks jemaat mereka, atau justru khotbahnya terlalu tinggi, atau justru sama sekali tidak ada tafsiran, dan yang seperti itu. Kemudian di poin ke-7, ketertiban mahasiswa dalam menggunakan liturgi atau tata ibadah. Nah, di poin ini mahasiswa juga selain akan melampirkan khotbah, mereka juga akan melampirkan tata ibadah atau liturgi yang sempat mereka gunakan dalam pelayanan selama PPL. Nah, di sini dosen-dosen mentor akan mengecek orisinalitas dari liturgi yang mereka cantumkan di bagian lampiran. Belajar dari pengalaman, banyak mahasiswa yang hanya main comot saja dari buku tata ibadah yang ada di lokasi PPL, dan kemudian main langsung copy paste ya, main langsung copy paste dan letakkan di dalam laporan mereka. Sehingga salah satu cara untuk mengkaji atau melihat bagaimana mereka meletakkan khotbah dan liturgi di dalam laporan mereka adalah, pertama, dosen-dosen mentor kiranya mampu menanyakan tentang khotbah mereka. Apa yang hendak mereka sampaikan, mana teksnya, diangkat dari mana, pesan intinya apa, dan bagaimana usulan mereka atau bagaimana upaya mereka supaya ini mendarat kepada jemaat. Dan kemudian untuk liturgi atau tata ibadahnya, kalau dulu waktu masa kami PPL, itu dosen mentor menanyakan tentang lagu-lagu yang dipilih dan ditentukan dalam tata ibadah tersebut. Jadi silakan lihat kalau ada lagu-lagu yang terlihat agak aneh, terlihat agak mencurigakan, suruhlah mahasiswa untuk menyanyikan itu ya, karena dalam temuan beberapa tahun belakangan ada banyak mahasiswa yang main langsung meletakkan saja ada lagu-lagu bahasa daerah dan ternyata mereka tidak memahami lagu-lagu tersebut. Ya, seperti itu saja. Semoga ini membantu dalam persiapan menguji di hari Selasa dan Rabu nanti.
Dan selamat mempersiapkan diri untuk menguji anak-anak mentor Anda. Dan jangan lupa nilainya dari range-nya dari 0 sampai 4, silakan ditaruh di bagian sini. Nanti formatnya akan dibawa oleh mahasiswa PPL ketika hendak melaksanakan seminar, dan setelah itu mohon nilainya atau formatnya ditahan dulu di Anda, dan nanti prodi yang akan mengambilnya supaya nilainya tidak bocor ke mahasiswa. Untuk nilai akhir nanti prodi akan menghitung, dan saya pikir itu saja. Semoga video ini membantu dan Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Shalom.